Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sengaja kakak buat untuk mempermudah adik-adik peserta didik SMP yang mau lulus dan mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMK. Ini adalah video tutorial pendaftaran PPDB online SMK PGRI Lemah Karawang. Yang pertama, di Google atau Google Chrome bisa memasukkan link PPDB-nya atau dengan cara men-scan barcode yang nanti diberikan sama panitia atau sama koordinator PPDB. Langsung saja contohnya masuk dengan Google, klik Google-nya atau Google Chrome-nya. Di sini masukkan linknya, yaitu https://2 atau les SMKS PGRI LA Karawang 74.e strip ujian .id atau dot ya, les atau garis miring PPDB. Kalau men-scan barcode tidak perlu mengetikkan link ini ya, di enter atau oke. Nah, ini langsung masuk ke websitenya. Di sini ada menu, ada pendaftaran PPDB online, ada login calon siswa. Nah, sebelum ke login calon siswa, peserta didik atau adik-adik harus mengisi pendaftaran PPDB online dulu. Nah, ini ada di samping kiri bawah ada logo WhatsApp. Ini untuk kontak ke panitia PPDB kami. Langsung saja klik pendaftaran PPDB online. Nah, ini ada angka 1 sampai 6. Ini adalah pengisian formulir. Di angka 1 ini ada ketentuan-ketentuan PPDB-nya. Silakan dibaca. Kalau sudah, di bawah ini ada apakah Anda setuju dengan ketentuan di atas. Nah, ini ada yang lingkaran putih, diklik sampai berwarna biru dan tanda centang. Berarti ya, saya setuju. Terus lanjutkan. Nah, ini scroll. Nah, sekarang pengisian yang kedua yaitu NISN yang pertama atau password. Ini mau NISN dimasukkan silakan, atau mau password berupa angka dan huruf juga gak apa-apa. Misalkan di sini kakak contohkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ini jadi password atau NISN terserah. Terus ada NKK, nomor kakak ya, nomor kartu keluarga. Nah, dari masukkan. Terus ada nomor induk kependudukan. Ini nicknya peserta didik yang mau daftar, misalkan ini. Terus nama lengkapnya, nama lengkap ya, Wasesa Anggara misalkan. Jenis kelamin tinggal dipilih. Terus tempat lahir berarti kota Karawang. Terus ada di sini tanggal lahirnya tanggal berapa, misalkan tanggal 3. Bulannya bulan berapa gitu, tinggal dipilih. Tahun lahir misalkan 2007. Agama tinggal dipilih. Kewarganegaraan pastinya WNI ya, warga negara Indonesia, bukan warga negara asing, jadi WNI. Pilih status dalam keluarga, anak kandung. Jumlah kakak, misalkan kalau punya kakak ya berapa kakaknya, kalau tidak punya kakak ya berarti 0 gitu. Misalkan punya 2. Jumlah adik, nggak punya adik ya berarti 0. Terus ada anak keberapa ya, berarti punya kakak 2 berarti anak ketiga. Status anak, nah ini status anak lengkap bila mana ayah dan ibu masih ada ya. Kalau misalkan yatim berarti ayahnya sudah meninggal, atau piatu berarti ibunya sudah meninggal. Apalagi kalau yatim piatu berarti kedua orang tua sudah meninggal. Nah, misalkan lengkap bahasa sehari-hari, misalkan apa nih, ini contoh saja, ini bahasa Sunda. Terus alamat calon siswa, nah ini alamat lengkap ya, dusun atau kampungnya apa, RT berapa, RW berapa, desa, kecamatan, dan kabupaten. Kalau hafal kode pos ya kode posnya juga gitu. Misalkan di sini dusun Kerajaan
Kerajaan 3. Oh iya, biasanya kalau nama dusun atau kampung kan pakai Romawi. Cuman kakak harap di sini nggak pakai Romawi, tapi pakai angka saja. Dusun Kerajaan 3, RT-nya misalkan 22, RW-nya misalkan 06. Terus desanya misalkan Lemah Abang. Terus kecamatan, nah ini kecamatan boleh disingkat ke titik Lemah Abang. Terus kabupaten juga boleh disingkat Kap, misalkan Karawang. Nah, terus kalau hafal kode pos kecamatannya masukkan saja misalkan 41383. Nah, ini untuk nomor telepon misalkan 08, nomor telepon siswa ya. Nah, ini misalnya tinggal. Nah, ini tinggalnya bersama siapa? Orang tua, saudara, asrama, atau kos. Misalkan orang tua, karena mah lengkap ya. Kalau nggak lengkap juga misalkan sama ibu ya tetap sama orang tua, sama ayahnya sama orang tua. Terus kalau misalkan sama kakek nenek nih, ya udah berarti isinya di sananya saudara ya, apalagi dengan kakak itu. Terus ada di sini golongan darah. Nah, kalau tahu ya tinggal dipilih, kalau misalkan tidak tahu ya tidak tahu saja. Terus ini penyakit yang pernah diderita, misalkan nggak pernah nih, ini penyakit yang sampai dirawat ya, kalau misalkan sampai diimbus itu sampai seminggu. Kalau yang biasa-biasa saja mah nggak usah sih, misalkan tidak pernah. Terus tinggi badan misalkan 170, berat badan misalkan 50. Nah, terus ada kesenian yang digemari, misalkan musik, seni musik ya, olahraga misalkan voli. Terus ada transportasi, ini kendaraan yaitu yang dipakai buat ke sekolah, misalkan rumahnya dekat jalan kaki, ya udah isi jalan kaki, atau pakai sepeda-sepeda, kendaraan pribadi berarti punya motor sendiri gitu. Kendaraan umum ya berarti misalkan apa ya, angkutan umum itu angkot gitu atau elep gitu. Terus ada antar jemput, ini antar jemput biasanya yang diantar sama orang tua gitu. Misalkan kendaraan pribadi, jarak ke sekolah misalkan nggak tahu pasti nih ya berapa kilometernya, dikira-kira saja misalkan 2 kilometer. Waktu tempuh misalkan 20 menit lah. Terus ukuran seragam ya tinggal dipilih M, L, XL, XLL, XXXL, tinggal dipilih misalkan L. Pilih sekolah, ini jurusan. Yang pertama ada teknik pemesinan atau TP, yang kedua ada teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, yang ketiga ada teknik komputer jaringan atau TKJ. Misalkan misal nih ya, ini mah terserah nanti dipilih minatnya mau jurusan apa. Misalkan ini, nah ini ada catatan, fill isian dengan tanda bintang wajib diisi. Itu yang tanda bintang wajib diisi ya, walaupun misalkan tidak tahu ya berarti dikasih strip saja gitu. Setelah terisi semua, klik lanjut, di scroll dulu dari paling atasnya. Nah, sekarang biodata orang tua dan wali. Nama lengkap misalkan Mukhtar, nama ayahnya. Maaf nih ya kalau misalkan ada nama yang sama gitu. Misalkan Mukhtar, terus nik ayah silakan dimasukkan. Tempat lahir ayah di mana gitu kotanya. Tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir ayah. Nah, ini ada contohnya ya, contoh isi pengisian dari tanggal, strip, bulan, strip, terus tahun. Terus ke bawahnya ada pendidikan ayah, misalkan SMA, pendidik, terus pekerjaan ayah, misalkan buruh, penghasilan ayah per bulan ya berapa, misalkan 3 juta sampai 5 juta. Terus nomor HP ayah misalkan berapa, tinggal diisikan nomor HP ayah berapa, misalkan ini. Nah, terus selanjutnya data ibu kandung ya, ini ayah kandung, ibu kandung. Nah, kalau misalkan ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, nah di samping nama itu dikasih misalkan ayah meninggal berarti ALM ya dalam kurung, misalkan gini, misalkan nih dicontohkan bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ini misalkan Mukhtar, strip buka kurung, kasih aja ALM terus tutup kurung. Nah, ini bagi yang ayahnya sudah meninggal. Kalau yang ibu ya berarti nama ibu strip dalam kurung ALMH ya, kalau misalkan orang tuanya yang sudah meninggal. Selanjutnya data ibu, nama lengkap ya, nama lengkap ayah, nama lengkap ibu, harus diisikan. Nicknya, pokoknya biodatanya sesuai dengan kartu keluarga. Tempat lahir ibu,
tanggal lahir ibu, selanjutnya pendidikan ibu, terus pekerjaan ibu, penghasilan ibu. Oh iya, kalau misalkan tidak bekerja atau pilihannya ibu rumah tangga, itu diisinya untuk penghasilan itu kurang dari 500.000, pilih yang paling atas ya kalau misalkan tidak bekerja gitu ibunya. Nah, terus untuk nomor HP ibu ini samakan saja dengan ayah, tapi kalau misalkan masing-masing punya handphone, punya HP, ya tinggal dimasukkan saja. Kalau misalkan handphonenya cuma salah satu yang pegang, yang berarti samain saja. Nah, ini misalkan ya seperti ini. Nah, terus untuk wali, Pak gimana nih, saya tinggalnya sama orang tua nggak sama wali. Ini wali ini diisikan kalau misalkan orang tua lengkap, dimasukkan saja ini nama ayah ya, dimasukkan nama ayah. Tapi kalau misalkan tinggalnya sama kakak, ya berarti nama kakaknya yang dimasukkan ke sini. Tapi kalau misalkan sama kakek dan nenek, ya berarti nama kakeknya. Pak gimana kalau orang tua sudah pisah, ikutin saja tinggalnya sama ayah apa sama ibu. Tapi tetap ya, untuk biodata ayah dan ibu wajib dimasukkan ayah dan ibu kandung. Kalau data wali, silakan kalau punya kakak, nama kakaknya dimasukkan atau nama ayahnya sesuai dengan tinggalnya dengan siapa. Untuk wali, misalkan di sini nama kakaknya itu adalah Rudra, nicknya lihat di kartu keluarga ya. Kalau udah beda tempat tinggal, misalkan nggak apa ya, tinggal di strip aja gitu. Kalau misalkan nama orang tua juga masukkan ya berarti sama dengan nick ayah atau nick ibu di atas tadi, samain saja silakan. Misalkan ini, misalkan seperti ini ya, tempat lahir, misalkan tempat lahir wali, misalkan gini, tanggal lahirnya wali misalkan berapa, misalkan 23. Nah, pendidikan wali apa, pekerjaan wali sebagai apa, penghasilan wali misalkan segini. Nah, nomor HP wali ini harus dimasukkan ya, pasti wali juga punya gitu. Tapi ada juga yang orang tua itu tidak pegang handphone, hanya siswanya saja atau anaknya saja yang punya HP, ya berarti dimasukkan ke sini, ke nomor HP orang tua atau wali, itu nomor HP peserta didiknya gitu yang dimasukkan. Nah, ini contohnya ya. Nah, terus ada catatan lagi, file isian dengan tanda bintang wajib isi. Nah, kalau udah terisi semua, tinggal klik lanjut. Nah, ini isian yang keempat, data sekolah asal. Kamu dari SMP atau MTs mana nih? Misalkan SMPN 2 Abang. Nah, kenapa ini kakak kasih contoh SMPN 2 Abang? Karena ya kakak sendiri alumni dari SMP ini. Pilih status sekolahnya negeri apa swasta. Kalau MTS ya berarti swasta ya, kalau MTS, dan juga paket itu. Ini negeri. Alamat, misalkan alamatnya seperti ini, simpel saja gitu, gak apa-apa. Yang penting panitia PPDB tahu gitu. Yang penting nama kecamatan dan kabupaten dimasukkan saja gitu, misalkan Ciwaringin, Pancawati kayak gitu. Lemah Abang, Karawang, biar mempermudah panitia ya, panitia PPDB untuk melacaknya nanti. Tahun lulusnya tahun berapa nih, misalkan 2024, 2023 atau 2022, silakan dipilih. Nah, ada lagi catatan pilisian dengan tanda bintang atau wajib isi. Setelah selesai data sekolah terisi, tinggal klik lanjut. Nah, ini ada penerima kartu sosial. Nah, contoh ini ada KIP atau PIP, terus ada lagi kartu PKH, ada lagi kartu KKS. Ini kalau misalkan punya, silakan dimasukkan ke sini nomor KIP-nya, nomor PKH-nya. Kalau nggak ada, tinggal di strip, terus strip saja. Ini juga di strip saja. Kalau sudah, tinggal klik lanjut. Nah, ini sudah terisi semua, ada pemberitahuan seperti ini. Proses PPDB online SMK PGRI Mahabang hampir selesai. Silakan periksa kembali data-data calon peserta didik baru yang sudah Anda masukkan. Nah, kalau mau ngecek silakan diklik aja angka-angka di atas, misalkan nomor 5. Nah, terus ada lagi nomor 4, 3. Terus klik lagi 2, 1. Kalau misalkan udah lengkap semua ya berarti tinggal klik lagi klik lagi saja ke angka 6. Nah, ke sini. Nah, kalau misalkan sudah,
Ya, data sudah sesuai dengan lengkap, tinggal diklik yang lingkaran putih ini yang kecil sampai muncul warna biru dan centang. Kalau sudah, tinggal klik daftar sekarang. Nah, selamat datang calon siswa SMK PG Mabang Wasesa Anggara. Ini kenapa ada belum terverifikasi? Nah, nanti diverifikasi sama panitia PPDB setelah tersebut ya. Nah, di sini ada biodata pendaftar, cetak bukti pendaftaran. Nah, ini ada upload scan ijazah atau surat keterangan lulus SKL. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang diklik misal biodata pendaftaran. Ini diklik. Nah, akan muncul data seperti ini, biodata siswa, dan juga ke bawahnya ada data ayah, data ibu, data wali, data sekolah asal, dan penerima kartu sosial. Nah, terus ada lagi foto. Ini bisa kamu atau adik-adik diisikan foto, misalkan pilih file, diklik. Nah, misalkan fotonya, misal ini ya, ini kakak kasih contoh, yang ini, selesai. Terus upload foto. Nah, udah berubah ya foto profil siswanya gitu. Nah, kalau misalkan ada perlu diperbarui data ya silakan diperbarui data di sini. Kalau misalkan udah, ini udah, nggak ada nih yang perlu diperbarui lagi. Tinggal kembali. Nah, cetak bukti pendaftaran. Kalau mau dicetak silakan, tinggal diklik. Nah, ini kan dari HP ya. Ini dari HP. Nah, ini langsung ada pengaturannya, printer apa salinan. Kalau misalkan enggak, nah ini contohnya seperti ini. Ini contohnya ya, pendaftaran PPDB-nya. Kalau misalkan enggak nih, simpan saja nih, klik yang titik 3 samping kanan atas ini, tinggal diklik simpan sebagai PDF. Nanti tersimpan di HP atau di komputer adik-adik semua gitu, tersimpan di adik-adik gitu. Nah, kalau enggak langsung ini udah tersimpan, tinggal klik aja pelat tinjau ini yang panah ke kirinya, tinggal diklik lagi. Akan kembali ke sini, terus kembali lagi. Nah, ini ada upload scan ijazah asli ya, atau SKL, surat keterangan lulus yang asli. Berkas-berkas ini yang ijazah, kartu keluarga, akte lahir, foto, dan persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya ini misalkan punya sertifikat atau piagam perlombaan, silakan disiapkan dulu ya. Misalkan udah dipoto-foto nih masing-masing atau udah di scan jepret-jepret, nah berarti nanti tinggal diupload saja. Misalkan upload scan ijazah asli, diklik, terus ada pilih file. Nah, tinggal di sini apa nih, kamera video, berarti bisa dibikin videonya juga. Kalau kamera berarti nanti ngedadak ya, kalau pilihnya kamera berarti. Nah, tapi kalau misalkan pilih file dan kliknya file nih udah disiapkan, tinggal diklik filenya. Nah, tinggal dipilih tadi menyimpannya di mana gitu. Misal saja nih ya, misalkan apa nih, yang mana nih, misalkan ini. Nah, bisa dilihat. Oh, belum diupload. Nah, ini dulu, kalau udah dipilih file, upload scan ijazah dan SKL, misalkan diupload. Nah, ijazah berhasil diupload, di sana tulisannya, tinggal dilihat. Nah, ini contoh ya, ini ceritanya gitu, ceritanya ini foto atau hasil scanan ijazah. Nah, kembali, setelah udah kembali ke tampilan awal seperti ini. Nah, untuk upload scan kartu keluarga, akte kelahiran itu juga sama seperti tadi ijazah, nanti di dalamnya seperti itu ya. Kartu keluarga juga sama, terus upload scan akte lahir juga sama, terus upload persyaratan lainnya juga sama. Kalau misalkan terus foto ya, hasil foto depan kamu setengah badan saja pakai seragam SMP-nya yang biru putih, kalau bisa ya lengkap itu pakai dasi biar rapi kelihatannya gitu. Kalau misalkan udah semua ini bisa langsung di close saja. Keluar ini di atas, paling atas di samping tulisan dashboard ada X, itu bisa. Ataupun misalkan mau dikirim nih ke WA seseorang, ini ada tanda share pengiriman yang garis kayak membentuk panah ke atas, tinggal diklik. Nah, ini Wasesa Anggara biodata, ada biodata, ada keluar ya. Atau yang garis ada 4 nih samping kanannya, mau dicek kayak gini juga gak apa-apa nih. Biodata, cetak bukti pendaftaran, pengumuman, nanti bakal ada pengumuman. Misalkan udah nih, tinggal keluar saja. Nah, langsung ke tampilan ini. Nah, nanti untuk verifikasi
nanti ada pengumuman itu dari panitia PPDB. Nah, nanti kamu bisa cek lagi aja di data kamu ini, yaitu login calon siswa. Ya, selanjutnya kan ceritanya tadi itu udah daftar ya, kita udah pendaftaran PPDB online. Nah, sekarang misalkan mau dicek nih, mau masuk ke login calon siswa. Tadi kita udah daftar, sekarang ke login calon siswa, diklik. Nah, di sini disuruh mengisikan nomor pendaftaran, NISN atau password. Nah, nomor pendaftaran itu sudah ada di formulir yang tadi disimpan atau sudah dicetak sama adik-adik ya. Ini contohkan sama kakak. Tadi itu yang daftar. Nah, ini ya yang daftar, namanya, nama lengkapnya Wasis Anggara. Nah, ini ada di atas nomor pendaftaran. Nah, ini yang dimasukkan. Copy, salin, atau diketik juga ya. Nah, ini passwordnya udah ada, 1 2 3 4 5 6 7 sampai 8. Nah, ini. Nah, tinggal dimasukkan ke nomor pendaftaran. Nah, terus NISN atau passwordnya itu tadi 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, terus tinggal login. Nah, ini kita langsung masuk ke biodata punya kita sendiri gitu di sini. Nah, ini selamat datang, ini belum terverifikasi ya, nanti diverifikasi dulu sama panitia PPDB-nya. Kalau mau keluar lagi ya tinggal back atau kembali, atau tinggal diklik X di atas, atau tinggal yang garis-garis sebelah kanan ini tinggal diklik. Nah, ini bisa langsung keluar. Atau mau ngecek pengumuman juga nanti ada di sini pengumuman ya. Ini karena belum ada, langsung saja keluar. Nah, langsung di close. Oke, itu saja dari kakak ya, tutorial pendaftaran PPDB online SMK PG Rumah Abang. Untuk link dan barcode sertakan di deskripsi video ini, atau nanti bisa menghubungi panitia PPDB nya untuk link dan juga barcode nya, QR nya. Kak, gimana nih kalau misalkan daftar langsung atau daftar lewat koordinator PPDB SMP, lewat guru-guru SMP atau MTS nya? Ya silakan, nanti formulirnya juga ada, itu manual ya, formulir manual yang harus diisi nanti juga ada. Oke, itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.